Putus asa itukah kamu sampai mutusin nikah sama gembel kayak gini? Dasar wanita bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita cantik yang tulus dan hidup sederhana, tiba-tiba memilih untuk menikah dengan seorang pria, gelandangan miskin yang berbaju lusuh, berwajah kotor, dan sering terlihat tidur di sebuah teras masjid di desa tersebut. Keputusan wanita itu akhirnya menuai cibiran saat resepsi pernikahannya dilaksanakan. Mantannya, seorang polisi muda, tiba-tiba datang tanpa diundang dan mentertawakannya bersama para tamu undangan. Mantannya mencibir dan berkata, "Kamu benar-benar putus asa ya setelah putus sama aku? Sampai kamu memilih gembel seperti ini buat jadi suami kamu." Namun, tepat 1 bulan kemudian, publik diguncang sebuah berita besar hingga membuat identitas suami wanita itu terungkap. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore berwarna kelabu saat Rahma melangkah keluar dari apotek kecil tempat ia bekerja sebagai kasir. Angin semilir mengusik jilbab krem yang membingkai wajahnya. Ia berjalan pelan melewati pelataran masjid yang berada di seberang jalan. Tempat biasa ia bersedekah kecil-kecilan setiap pulang kerja. Tapi sore itu berbeda. Di sudut teras masjid yang sepi, Rahma melihat sesosok pria terbaring lemah. Bajunya lusuh, kaos oblongnya penuh bercak debu dan keringat. Rambutnya kusut, wajahnya penuh noda jalanan. Namun ada yang menarik perhatian Rahma. Mata pria itu tidak kosong. Justru tatapan matanya tampak dalam dan penuh keteguhan. Seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Mas, kenapa tidur di sini?" tanya Rahma lembut. Pria itu menoleh perlahan. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap Rahma dengan senyum kecil yang membuat hati Rahma terasa aneh. Bukan senyum pengemis yang memelas, bukan juga senyum orang yang mengharap dikasihani, tapi senyum orang yang seolah tahu persis siapa dirinya. "Lagi numpang rehat, Mbak," jawabnya lirih. Rahma mengangguk, lalu mengeluarkan sebungkus roti dari tasnya. "Ini buat Mas, jangan lupa sholat maghrib ya." Pria itu menerimanya. Matanya menatap Rahma agak lama. "Terima kasih, Mbak. Namanya siapa?" "Rahma," jawabnya singkat sambil tersenyum. "Dika," balas pria itu. Tak banyak kata yang terucap sore itu, tapi langkah Rahma terasa berbeda saat meninggalkan pelataran masjid. Ia tak tahu kenapa, tapi ada rasa yang tertinggal. Ada teka-teki yang mengusik hatinya tentang pria yang mengaku bernama Dika itu. Esoknya dan hari-hari setelahnya, Rahma selalu melewati masjid itu, dan Dika masih ada di sana. Duduk diam, sesekali menyapu halaman, sesekali membantu orang tua yang kesulitan naik tangga masjid. Ia tak pernah meminta uang, bahkan sering menolak jika dikasih lebih dari sekadar roti. Rahma semakin penasaran. Ia mulai duduk berbincang, menanyakan asal-usul, dan menawarkan pekerjaan. Tapi Dika selalu menolak hal yang berlebihan. Katanya, ia sedang menunggu waktu. Entah waktu apa, Rahma tak pernah benar-benar mengerti. Yang ia tahu, pria itu membuat hatinya tenang. Hingga suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Rahma melihat Dika menggigil di bawah tangga masjid, hanya beralaskan kardus. Rahma memutuskan malam itu juga. Pria ini tak boleh terus begini. Dan sejak saat itulah, benih keputusan besar mulai tumbuh dalam hati Rahma. Keputusan yang akan membuat banyak orang, bahkan keluarganya sendiri, menganggapnya gila. Sudah lebih dari 2 minggu sejak Rahma mengenal Dika.
Setiap sore sepulang kerja, ia menyempatkan diri duduk di pelataran masjid, membawa 2 bungkus nasi dan 2 botol air mineral. Mereka makan bersama, duduk berdampingan, berbicara ringan, atau hanya diam memandang jalanan yang mulai padat oleh kendaraan. Dika tak banyak bicara tentang masa lalunya. Ia hanya bilang sedang dalam masa pembersihan hidup. Rahma tak menuntut penjelasan lebih. Yang ia lihat adalah seorang pria yang tahu sopan santun, tak pernah melanggar adab, dan punya sorot mata yang jauh lebih dalam dari sekadar lelaki jalanan biasa. Sampai akhirnya, pada malam ke-20 sejak pertemuan mereka, Rahma memberanikan diri pulang ke rumah dan berbicara dengan ibunya. "Mah, aku sudah memutuskan sesuatu," ujar Rahma saat makan malam. Bu Nani, ibunya, menoleh dengan wajah penasaran. "Apa itu, Nak?" "Aku mau menikah," jawab Rahma sambil menunduk. Ekspresi ibunya berubah bahagia seketika. "Alhamdulillah, siapa orangnya? Jangan-jangan..." "Tama, dia masih sering tanya kabar kamu loh." Rahma menggeleng pelan. "Bukan Tama, Mah." "Oh, siapa?" "Namanya Dika. Dia bukan orang berada. Sekarang tinggal di masjid depan apotek." Gelas di tangan Bu Nani nyaris jatuh. "Apa? Kamu mau nikah sama gembel, Rahma?" Kalimat itu terdengar seperti petir yang menyambar ruang makan yang tadinya hangat. Rahma tetap menunduk. Ia tahu ini akan terjadi. "Dia bukan gembel biasa, Mah. Dia baik, sopan, jujur. Dan aku percaya dia bukan orang sembarangan," ujar Rahma lirih. Bu Nani berdiri dari kursinya. "Orang yang tidur di pelataran masjid kamu bilang bukan sembarangan?" "Rahma, kamu perempuan terhormat. Cantik, lulusan sarjana, gaji tetap. Masa kamu buang hidupmu buat lelaki jalanan?" Air mata Rahma mulai mengalir. Tapi ia tak membantah. Ia tahu ibunya tak akan langsung mengerti. Malam itu ia menangis dalam sujudnya. Hanya satu doa yang ia panjatkan, agar Allah beri petunjuk. Dan jika memang Dika adalah jalan hidupnya, maka kuatkan hatinya untuk terus melangkah. Dan esoknya, ia tak goyah. Rahma menemui Dika dan berkata pelan, "Kalau kamu serius ingin membangun hidup, izinkan aku menjadi bagian darinya." Dika hanya diam lama, lalu mengangguk perlahan. "Aku gak bisa janjikan kemewahan, Rahma. Tapi aku janji, aku gak akan menyakitimu." 2 minggu kemudian, undangan sederhana tersebar. Pernikahan Rahma dan Dika akan digelar di aula RW, dengan tenda pinjaman dan makanan catering seadanya. Tak ada riasan mewah, tak ada gaun mahal. Hanya seorang wanita yang mantap menikahi lelaki pilihan hatinya. Namun, kabar pernikahan itu menyebar dengan cepat. Dan salah satu orang yang pertama mengetahuinya adalah Tama, mantan kekasih Rahma yang kini menjadi polisi muda. Dan saat Tama membaca nama Dika di undangan, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. "Gembel itu? Hahaha. Baiklah Rahma, kalau itu pilihanmu, aku harus datang. Tapi bukan buat mengucap selamat." Hari itu matahari bersinar terang. Langit tak menyimpan awan, dan angin berhembus pelan seperti menyambut momen bahagia Rahma. Tenda sederhana berdiri di ujung jalan kampung, dihiasi pita putih dan bunga plastik yang disusun seadanya. Warga sekitar datang membawa doa dan senyum ramah. Walau sederhana, suasananya hangat dan tulus. Rahma mengenakan kebaya putih dengan jilbab krem polos. Wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan, tapi tetap tampak cantik dan tenang. Ia duduk di pelaminan bersama Dika, yang mengenakan kemeja putih polos, celana panjang abu-abu bersih, dan sepatu bekas yang ia semir sendiri semalam. Banyak yang memandang mereka dengan senyum setengah heran. Beberapa berbisik pelan. Tak sedikit yang mengernyit melihat penampilan Dika yang terlalu sederhana untuk seorang pengantin pria. Namun Rahma tersenyum. Ia bahagia. Sampai suara langkah sepatu berirama cepat terdengar dari arah depan tenda. Sosok berseragam polisi masuk dengan gaya congkak. Dada dibusungkan, senyum menyeringai, dan sorot mata mengejek.
Itu Tama. "Selamat ya, Rahma," ucap Tama keras, disambut bisik-bisik para tamu yang mulai melirik ke arahnya. Rahma mematung. Dika tetap tenang, menunduk sedikit sambil mengangguk sopan. "Wah, luar biasa. Aku pikir kamu bakal nikah sama pengusaha atau akademisi. Ternyata..." Tama menoleh ke arah tamu-tamu sambil tertawa kecil. "Kamu pilih gembel." Suasana tenda mendadak senyap. Beberapa orang tertawa kecil, ada yang hanya tersenyum miring. Wajah Rahma mulai pucat. Tangannya menggenggam keras rok kebaya yang ia kenakan. Tama melangkah mendekat ke pelaminan. Ia menatap Dika dari atas ke bawah, lalu berkata dengan suara cukup lantang, agar semua tamu mendengar. "Kamu siapa, ha? Cuma pengangguran yang tinggal di masjid. Kamu pikir bisa bahagiakan Rahma? Apa kamu bisa kasih makan, kasih rumah, kasih masa depan?" Dika menatap Tama dengan tatapan datar. Tak ada amarah, tak ada balasan. Hanya keheningan yang menggantung. Tama tertawa makin keras. "Rahma, kamu cantik, pintar, dan kamu dulu milikku. Sekarang, lihat kamu, duduk sama lelaki kumuh kayak gini. Aku malu." Air mata Rahma jatuh perlahan di pipinya. Tama berbalik ke arah tamu-tamu, mengangkat kedua tangannya. "Semuanya, mari kita beri tepuk tangan untuk keputusan paling konyol dalam hidup Rahma." Beberapa orang yang dari awal memang tidak suka Rahma pun tertawa kecil. Suasana berubah panas. Beberapa warga yang dekat dengan keluarga Rahma mulai risih. Tapi tak ada yang berani menegur seorang polisi. Dika berdiri perlahan. Wajahnya tetap tenang. Suaranya pelan tapi tajam. "Sudah cukup, Pak." Tama mengangkat dagu. "Apa? Kamu mau marah?" Dika mendekat satu langkah. "Bukan, saya hanya minta jangan ganggu istri saya di hari bahagianya. Itu saja." Wajah Tama tampak kesal. Tapi sebelum berkata lebih jauh, Pak RT muncul dari belakang tenda, menarik lengan Tama pelan. "Sudah, Tama, jangan rusak acara orang." Tama tersenyum mengejek, menatap Rahma tajam, lalu berbalik pergi sambil berkata, "Lihat saja nanti, 1 bulan kamu pasti minta cerai. Gembel kayak dia gak akan tahan jadi suami." Langkah Tama menjauh, tapi hatinya belum selesai. Sementara itu, di pelaminan, Rahma menunduk. Tangannya digenggam Dika. Tak ada kata. Tapi dalam genggaman itu, ada kekuatan yang membuat Rahma tetap duduk, tetap tegak, tetap percaya. Di balik semua ejekan itu, ia merasa ada yang belum ia tahu sepenuhnya tentang Dika. Sesuatu yang tersembunyi, dan ia hanya perlu bersabar. Hingga semuanya terbuka dengan sendirinya. Sehari setelah pernikahan yang penuh luka itu, Rahma resmi pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota, dekat terminal tua yang tak terlalu ramai. Rumah itu hanya terdiri dari 1 kamar, ruang tamu mungil, dapur seadanya, dan kamar mandi luar. Tak ada perabot mewah. Lemari dari triplek, kasur tipis di lantai, dan sebuah kompor gas kecil di sudut dapur. Namun Rahma tak pernah mengeluh. Setiap pagi, Dika bangun lebih dulu. Ia menyapu halaman, lalu membuatkan teh manis hangat untuk Rahma. Kadang diam-diam, ia membelikan sepiring bubur ayam dari pedagang keliling. Meski Rahma tahu, uang itu hasil dari sisa kerja harian kecil yang Dika lakukan diam-diam. Bantu angkut galon, bantu cuci motor, kadang ikut jaga warung malam. Rahma mulai terbiasa hidup tanpa AC, tanpa kulkas, tanpa TV. Tapi yang paling membuatnya merasa bahagia adalah ketenangan. Tak pernah sekalipun Dika meninggikan suara. Ia mendengar Rahma dengan sepenuh hati. Dan di balik wajah yang terlihat lelah, Rahma bisa merasakan bahwa suaminya menyimpan sesuatu yang dalam. Namun rasa penasaran itu makin tumbuh. Suatu malam, saat Rahma sedang melipat pakaian, ia melihat Dika duduk di lantai dekat jendela. Cahaya remang dari lampu pijar menyinari wajahnya yang termenung. Di tangannya ada sebuah buku catatan tua yang tak pernah ia buka di depan Rahma. Tapi malam itu, Rahma melihat secuil tulisan dari sampul dalamnya. Operasi lintas bidang. Target, 3 orang tersangka aktif.
sumber dana, swasta dan pejabat. Pengawasan penuh. Rahma menahan napas. Ia pura-pura tidak lihat, tapi dadanya bergetar. Otaknya mulai menyusun kemungkinan-kemungkinan yang aneh. Apa ini catatan Dika dulu? Atau milik orang lain? Malam-malam berikutnya, Rahma sering melihat Dika mengetik sesuatu di ponsel kecilnya. Bukan smartphone, tapi model lama yang bisa diubah jadi alat komunikasi sederhana. Kadang ia keluar malam, bilang ingin cari kerja tambahan. Tapi Rahma tahu, langkah Dika bukan langkah orang mencari uang. Langkahnya ringan, tenang, dan seolah tahu arah. Suatu malam saat Dika keluar rumah seperti biasa, Rahma memberanikan diri membuka salah satu tas tua Dika yang diletakkan di pojok ruangan. Di dalamnya ada sehelai rompi hitam, dengan logo kecil bertuliskan KPK. Rahma terdiam. Tangan gemetaran. Tenggorokannya tercekat. Tapi belum sempat ia menarik napas panjang. Pintu depan terbuka. Dika berdiri di ambang pintu, menatap Rahma yang masih jongkok sambil memegang rompi itu. "Maaf, aku gak bermaksud." Suara Rahma bergetar, wajahnya pucat. Dika masuk pelan, lalu menutup pintu dengan lembut. Ia tak marah, justru duduk di lantai di hadapan istrinya. Lama mereka saling diam, hening. Akhirnya Dika bicara. "Aku akan jelaskan, tapi belum sekarang." Rahma hanya mengangguk pelan. Ia tak ingin memaksa, tapi hatinya mulai penuh oleh tanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Rahma tak bisa tidur nyenyak. Sejak malam itu, hubungan Rahma dan Dika berubah sedikit kaku. Bukan karena marah, tapi karena jarak kepercayaan yang mulai bergoyang. Rahma tak pernah menuntut penjelasan, tapi Dika tahu. Istrinya mulai curiga. Namun kehidupan tetap berjalan. Rahma kembali bekerja di apotek seperti biasa. Ia tak pernah menceritakan kejadian itu kepada siapapun, bahkan kepada Bu Nani, ibunya, yang kini sudah enggan banyak bicara sejak keputusan pernikahan itu. Rahma menahan semua sendiri. Tapi dalam diamnya, benaknya penuh dengan potongan-potongan aneh dari perilaku Dika. Setiap malam, Dika selalu keluar dengan alasan berbeda. Kadang katanya bantu antar barang, kadang jaga pos ronda, kadang ikut bantu teman warung yang sedang sakit. Tapi setiap kembali, Dika selalu membawa sesuatu, informasi, obrolan dalam kepala, dan satu pandangan yang makin tajam. Sampai suatu malam, Dika pulang dengan langkah cepat. Wajahnya serius. Ia langsung masuk ke kamar dan membuka ponsel kecilnya. Ia menekan beberapa tombol, lalu berbicara dengan suara pelan. Sasaran 2 bergerak ke arah barat. Sudah kontak dengan pengantar dana, lokasi sesuai prediksi. Aku akan terus ikuti dari jarak aman. Rahma yang mendengar dari balik tirai langsung terpaku. Suaranya lirih tapi tegas. Tak seperti biasanya. Setelah selesai, Dika menoleh ke arah pintu kamar. Matanya bertemu dengan mata Rahma yang sudah penuh tanda tanya. "Jadi kamu siapa sebenarnya?" Dika menatap lama, lalu berjalan mendekat. Ia duduk di pinggir ranjang, menunduk. "Aku memang bukan orang biasa, Rahma. Tapi semua yang kulakukan, termasuk berpura-pura jadi gembel, itu demi misi besar. Dan aku tidak bisa sembarangan bicara soal ini." Rahma menelan ludah. Air matanya jatuh. "Kamu membohongiku?" "Tidak," jawab Dika cepat. "Aku menyembunyikan, tapi aku gak pernah bohong soal perasaan dan niatku menikahimu." Rahma diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Dika lalu berdiri, membuka laci dan mengambil sesuatu. Sebuah dompet kulit hitam. Ia mengeluarkan kartu identitas, kartu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rahma menatap lekat-lekat, tak percaya. "Selama ini aku menyamar. Aku sedang membongkar jaringan suap yang melibatkan oknum polisi, pengusaha, dan beberapa pejabat daerah. Dan satu dari mereka, orang yang pernah dekat denganmu." Rahma mengerutkan kening. "Tama." Dika hanya mengangguk pelan. "Dia salah satu target utama. Kami sudah lama pantau,
tapi butuh akses masuk. Dan saat aku tahu kamu pernah dekat dengannya, aku justru makin yakin kamu harus dijauhkan dari dia. Rahma gemetar. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Hatinya campur aduk. Bahagia karena akhirnya tahu kebenaran, tapi juga terluka karena harus melewati bulan pertama pernikahan dengan begitu banyak rahasia. Dika mendekat, menyentuh bahunya. Aku akan pastikan kamu tetap aman, dan 1 bulan lagi semuanya akan selesai. Rahma menoleh, menatap Dika dengan mata merah. Kamu janji? Dika mengangguk. Aku janji. Setelah itu, aku akan jadi suami biasa. Bukan penyamar, bukan penyidik. Hanya Dika, suamimu. Namun, di luar sana, seseorang berdiri di balik gang sempit, memotret rumah kontrakan mereka dari jauh. Cahaya kecil dari lensa kamera berkedip pelan. Seseorang sedang mengintai mereka. Dan bahaya mulai mendekat. Hari-hari berjalan lebih sunyi dari sebelumnya. Setelah pengakuan itu, Rahma menjadi lebih tenang, tapi juga lebih waspada. Ia selalu mengecek pintu 2 kali sebelum tidur. Selalu menatap keluar jendela sebelum berangkat kerja. Entah kenapa, sejak malam itu, perasaannya tak enak. Dika pun berubah. Ia jadi lebih sering terjaga malam hari. Telinganya peka terhadap suara sekecil apapun. Bahkan suara sandal tukang bakso yang lewat bisa membuatnya berdiri dan mengintip dari celah gorden. Rahma menyadari perubahan itu. Tapi ia memilih diam. Ia tahu suaminya sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Satu malam saat Rahma tertidur di ruang tengah karena kelelahan, Dika duduk sendirian di depan rumah kontrakan. Ia menggenggam ponsel kecil itu lagi, mengetik dengan cepat, lalu menghapus, mengetik ulang, lalu ragu. Akhirnya ia mengirim pesan. Target mendekat, rumah mulai diawasi, saya akan pecah jalur. Beberapa detik kemudian, ponsel itu bergetar pelan. Jangan gegabah, tunggu sinyal operasi. Dika menggertakkan gigi. Ia tahu waktu makin sempit. Gerak-gerik Tama dan kaki tangannya mulai agresif. Beberapa teman Dika sesama penyidik lapangan sudah menghilang. Dan yang paling mencurigakan, 2 hari terakhir, ada motor hitam yang parkir di ujung gang dekat rumah. Meskipun tak ada rumah yang ditempati di situ. Pagi harinya, saat Rahma sedang menyapu halaman kecil depan rumah, seorang pria tua menghampirinya. Wajahnya keriput, membawa bakul berisi sayur. Ibu Rahma ya? Rahma tersenyum. Iya pak, kenapa ya? Pria itu mendekat pelan. Bisikannya pelan, nyaris tak terdengar. Hati-hati sama motor hitam itu bu. Saya lihat orangnya tiap pagi ambil gambar rumah ini. Rahma mematung. Dadanya langsung sesak. Ia menoleh pelan ke arah ujung gang. Motor itu masih ada di sana, diameter kaku, tanpa pemilik. Siang itu, saat Dika pulang dari luar, Rahma langsung menutup pintu dan mengunci. Dik, orang itu masih di sana. Dika tak kaget. Ia malah tersenyum kecil, seperti sudah memperkirakan. Tapi kali ini, senyumnya menyimpan gelisah yang dalam. Rahma, ucapnya pelan. Mulai besok, kamu ngungsi ke rumah Bu Yani ya. Bilang kamu bantu jagain anaknya. Jangan bilang siapa-siapa, aku butuh kamu pergi untuk sementara. Rahma menggeleng. Aku gak mau ninggalin kamu. Rahma, ini bukan soal cinta, ini soal nyawa. Suara Dika meninggi sedikit. Rahma terdiam. Lalu pelan-pelan air matanya mengalir. Ia mendekat, memeluk Dika erat. Kalau kamu mati, aku pun enggak tahu buat apa aku hidup. Dika mengusap kepala istrinya. Matanya basah, tapi ia tak bisa goyah. Malam itu, saat Rahma akhirnya tertidur dalam tangis, Dika keluar rumah pelan-pelan. Ia mengenakan jaket hitam panjang, lalu mengambil sesuatu dari dalam tas. Sebuah earphone kecil dan alat komunikasi yang langsung ia tempelkan di balik telinga. Dengan suara rendah, ia bicara. Mulai malam ini, aku akan tarik perhatian mereka. Jangan biarkan mereka menyentuh Rahma. Aku yang akan jadi umpan. Dan dari seberang jalan, sepasang mata mengikuti setiap langkah Dika,
menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Malam itu gelap tak biasa. Lampu jalan di gang tempat kontrakan Rahma mendadak padam. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan kecemasan yang menyelinap di antara dinding rumah-rumah reyot. Dika berjalan cepat menyusuri gang belakang, jalur kecil yang hanya ia tahu sebagai akses rahasia untuk kabur atau mengalihkan jejak. Di balik jaket hitamnya, tubuhnya tegang penuh siaga. Earphone kecil di telinganya terus berdengung. Koordinat terkunci, pergerakan target ganda. Motor hitam berpindah ke arah timur. Suara dari tim pantauan masuk pelan tapi jelas. Salurkan ke pos 2. Jangan beri mereka ruang untuk balik ke tengah kota. Bisik Dika sambil menoleh ke belakang sejenak. Namun langkahnya mendadak berhenti. Di ujung gang, sosok pria bertubuh besar berdiri menghalangi jalan. Wajahnya tidak asing. Ia salah satu anak buah Tama. Dulu pernah terlihat bersama dalam salah satu investigasi. Dika tetap tenang. Ia menatap lurus, lalu melangkah perlahan. "Lama gak kelihatan, Mas Gembel," kata pria itu dengan senyum mengejek. "Lama juga kamu nyamar sebagai manusia," balas Dika datar. Tanpa aba-aba, dua pria lain muncul dari kanan dan kiri. Dika langsung bergerak. Dengan gerakan cepat, ia menyikut satu pria ke arah perut dan memutar tubuhnya untuk menendang lawan dari arah kiri. Tapi jumlah mereka lebih banyak. Dalam beberapa detik, Dika sudah terkepung. Tubuhnya dihantam keras ke dinding. Napasnya sesak, darah mengalir dari pelipisnya. Tapi ia tetap memeluk alat komunikasinya erat-erat. Salah satu dari mereka berkata pelan ke telinga Dika, "Bos, kami gak suka kamu korek-korek tanahnya. Dan dia paling benci kalau istrinya diseret-seret dalam urusan ini." Dika meronta, tapi tenaganya habis. Sementara itu di tempat lain, Rahma duduk gelisah di rumah Bu Yani. Ia sudah mengabari bahwa ingin menginap satu malam untuk membantu menjaga anak, tapi pikirannya tak bisa diam. Berkali-kali ia melihat keluar jendela, berharap Dika muncul dan mengabarkan bahwa semua baik-baik saja. Namun ponselnya tetap diam. Tiba-tiba, suara ketukan keras membuatnya tersentak. "Duk, duk, duk!" Rahma melirik ke pintu. Bu Yani sudah tertidur di kamar, dan hanya ia yang masih terjaga. Ketukan itu tak biasa, terlalu terburu-buru. "Siapa?" tanya Rahma dari dalam. Tak ada jawaban, tapi ketukan makin keras. "Duk, duk, duk!" Rahma meraih ponselnya, tapi belum sempat ia menekan tombol darurat. Suara dari luar berteriak, "Rahma, ini aku, Ardi dari masjid." Rahma ragu. Ardi memang teman kecilnya dulu. Tapi kenapa malam-malam begini? Ia mengintip lewat jendela kecil. Sosok Ardi berdiri di bawah cahaya temaram. Wajahnya cemas. "Rahma, Dika diculik orang. Aku lihat dia diseret ke mobil hitam dekat pasar belakang." Darah Rahma seperti berhenti mengalir. Tubuhnya lemas. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu dan langsung berlari keluar. Di belakangnya, bayangan seseorang berjaket gelap menyelinap di bawah pohon, mengikuti dari kejauhan. Sementara itu, Dika terbangun di ruangan sempit, tangan terikat ke belakang. Mulutnya kering. Di depannya, seseorang duduk di kursi besi. Wajahnya tersenyum sinis. "Sudah lama, Dik. Aku sudah duga kamu penyusup. Tapi kamu nggak pikir, aku akan main kotor juga ya?" Dika mengangkat wajah. Luka di pipinya mulai mengering, tapi matanya masih tajam. "Dan aku juga sudah duga. Kamu, Tama, bukan cuma bajingan, tapi pengecut." Tama berdiri. Wajahnya menegang. "Jangan sombong. Kamu pikir siapa yang bisa selamat setelah menyentuh jaringanku?" Dika tertawa pelan meski menahan sakit. "Bukan aku yang perlu khawatir, Tah, tapi kamu. Karena sekarang kamera sedang menyorot semua yang kamu lakukan, dan siaran langsung sedang berjalan." Tama membelalak. Ia menoleh ke sudut ruangan. Di balik celah ventilasi kecil, sebuah kamera mikro menyala merah. Dan dari gedung KPK di pusat kota, layar besar menampilkan wajah Tama secara langsung. Operasi sudah dimulai. Gedung KPK di pusat kota Jakarta mendadak riuh.
beberapa penyidik berdiri di depan layar besar yang menampilkan wajah Tama secara real time. Detik demi detik mereka mencatat, mencocokkan identitas, menyiapkan koordinat penggerbekan. Lokasi sudah dikunci. Gudang kosong di belakang pasar tua, ujar salah satu penyidik wanita sambil mengetik cepat di keyboard. Tim bergerak. Pastikan tidak ada korban jiwa. Sasaran utama, Tama dan dokumen sumber dana. Perintah seorang atasan di ruang operasi. Sementara itu di dalam gudang, Tama mendekati Dika yang masih terikat. Wajahnya merah padam, tangan kanannya mengepal. Kau pikir kau bisa permalukan aku di depan semua orang, hah? Kau pikir Rahma akan tetap mencintaimu setelah tahu kau disiksa seperti ini? Dika mengangkat kepala pelan. Darah mengalir dari sudut bibirnya. Tapi mata itu tetap dingin, tegas. Justru karena aku mencintainya, aku rela seperti ini. Dan kamu, Tama, kamu gak akan bisa menyentuhnya lagi? Tama mengangkat tangannya, hendak memukul. Tapi sebelum tangan itu mendarat, brakek, pintu gudang terbuka keras. Kilatan cahaya dari senter dan teriakan komando memecah malam. Diam, Kak, PK, jangan bergerak. Suara sepatu berlari, suara senjata dikokang, dan tubuh-tubuh berseragam rompi KPK masuk dari segala penjuru. Dalam hitungan detik, Tama dan orang-orangnya terkepung. Tama mencoba melawan. Ia menarik pistol kecil dari balik sabuknya. Tapi belum sempat ia mengarahkannya, sebuah tembakan peringatan membuatnya terjatuh. Senjatanya terpental. Dika tetap duduk di kursi, masih terikat. Namun matanya kini menatap dengan lega. Salah satu penyidik mendekat, memotong tali di tangannya. Penyamaranmu sukses, Dika. Data sudah lengkap, semuanya ditangkap malam ini, ucapnya singkat. Dika mengangguk, tubuhnya gemetar karena luka dan kelelahan. Tapi ia tak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu, Rahma. Sementara itu di tempat lain, Rahma bersama Ardi sedang berada di pinggiran pasar tua. Mereka mencari, berlari, bertanya. Nafas Rahma nyaris habis. Kakinya basah, bajunya penuh debu. Tapi ia tak peduli. Hatinya kacau. Ia hanya ingin tahu di mana suaminya. Tiba-tiba suara sirin menggema dari arah barat. Cahaya merah dan biru memantul di dinding-dinding bangunan pasar. Ardi menarik tangan Rahma. Ayo, ke arah sana. Mereka berlari menuju sumber cahaya, melewati lorong-lorong sempit. Dan akhirnya, di ujung jalan kecil, Rahma melihat mobil-mobil KPK berderet. Beberapa pria diborgol dan diturunkan satu persatu. Dan dari pintu mobil hitam itu, Dika turun perlahan, dibantu dua orang penyidik. Rahma membeku. Tubuhnya seakan tak mampu bergerak. Tapi begitu Dika menoleh dan mata mereka bertemu, Rahma langsung berlari. Dika! Tangisnya pecah. Ia memeluk tubuh suaminya yang penuh luka dan darah kering. Dika memejamkan mata, lalu tersenyum kecil di pelukan Rahma. Aku janji, 1 bulan, dan aku pulang sebagai suamimu. Rahma tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tubuh Dika semakin erat. Di balik semua luka, di balik penyamaran, di balik hinaan, Dika adalah suami yang menyelamatkan kehormatan, bukan hanya negaranya, tapi juga dirinya. Dan tepat di tengah keramaian malam itu, Tama diturunkan dari mobil dengan tangan terborgol. Matanya bertemu dengan mata Rahma. Dan untuk pertama kalinya, ia tunduk. Diameter tak ada lagi ejekan, tak ada lagi tawa. Hanya malu dan penyesalan yang tak akan pernah selesai. 3 hari setelah penggerebekan besar itu, nama Dika menjadi buah bibir. Berita tentang operasi penyamaran KPK yang sukses menggulung jaringan korupsi dan penyelundupan di salah satu daerah paling rawan, tersebar di berbagai media nasional. Foto Dika dengan rompi KPK dan luka di pelipisnya terpampang di halaman utama beberapa koran. Di media sosial, orang-orang membicarakan bagaimana penyidik itu berani menyamar sebagai gembel demi membongkar kasus besar. Tapi tak banyak yang tahu,
bahwa di balik keberaniannya ada seorang wanita yang pernah dihina karena memilihnya. Rahma. Ia duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil yang kini lebih rapi dari sebelumnya. Meja kayu tua kini dilapisi taplak baru. Dinding yang tadinya polos kini digantung satu figura foto. Rahma dan Dika di pelaminan tersenyum sederhana. Pintu rumah terbuka pelan. Dika masuk, masih dengan perban di bagian lengan dan pipinya. Rahma tersenyum, bangkit dari duduknya, menyambut suaminya seolah baru pulang dari medan perang. "Ada yang tadi manggil kamu pahlawan rakyat loh," ucap Rahma lembut sambil menyodorkan segelas air putih. Dika tertawa kecil. "Yang aku tahu, aku cuma suami dari wanita paling berani yang pernah aku temui." Rahma menunduk. Air matanya menetes. Tapi bukan sedih, melainkan syukur yang tak bisa ditahan. Dika duduk di kursi, membuka rompinya, lalu menyentuh luka di pelipis dengan pelan. "Luka ini akan sembuh, tapi hinaan yang kamu terima di hari pernikahan kita, aku gak akan pernah lupakan." Rahma duduk di sebelahnya. "Aku pun gak akan lupa, tapi sekarang aku bangga dan aku bersyukur. Allah gak tidur, Dik, semua dibalas." Dika mengangguk. Tama dan anak buahnya semua ditahan. Uang negara yang mereka sembunyikan juga sudah disita. Termasuk aset-aset mewah yang dulu dia pamerkan. Termasuk mobil yang dia bawa waktu datang ke pernikahan kita, tanya Rahma dengan mata berkaca. "Iya, mobil itu sekarang disita negara. Ironis ya, orang yang dulu menghina justru jadi yang diadili." Dika memandang keluar jendela. Langit sore terlihat teduh. Angin membawa bau rumput basah dari taman kecil di depan gang. "Setelah semua ini, kamu mau tetap tinggal di sini? Rumah kontrakan kecil ini?" tanya Dika. Rahma menatap wajah suaminya yang kini lebih tenang dari sebelumnya. "Rumah itu tempat di mana aku merasa dicintai dan dilindungi. Kalau tempatnya kecil, tapi kamu ada di dalamnya, aku gak butuh istana." Dika menarik napas panjang. "Aku sedang dipindahkan ke unit baru. Mungkin sebentar lagi kita harus pindah ke Jakarta." "Pindah kota?" Rahma terkejut. "Iya, tapi bukan karena jabatan, tapi karena aku ingin membangun awal baru, tanpa penyamaran, tanpa luka. Hanya kita berdua, memulai hidup seperti suami istri biasa." Rahma menggenggam tangan Dika erat. Dan untuk pertama kalinya, sejak pernikahan mereka yang penuh luka itu, mereka bisa menatap hari esok dengan dada lapang. Namun sebelum mereka melangkah pergi, Dika meminta satu hal. "Kita harus mampir dulu ke rumah orang tuamu, Rahma." Rahma menoleh. "Untuk apa?" "Untuk bilang terima kasih, karena mereka pernah meragukanku. Dan dari keraguan itu, aku jadi laki-laki yang lebih kuat." Langkah kaki Rahma dan Dika menyusuri gang menuju rumah Bu Nani terasa lebih lambat dari biasanya. Meskipun sore itu cerah dan angin bertiup lembut, suasana hati mereka berdua diliputi campuran gugup dan haru. Ini adalah kunjungan pertama mereka sejak pernikahan. Kunjungan yang dulu tertunda karena pertengkaran dan luka yang belum sembuh. Bu Nani sedang duduk di teras rumah, menjemur bantal di atas kursi rotan. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya letih, tapi matanya membelalak begitu melihat Rahma dan Dika datang bersama. "Assalamualaikum, Ma," ucap Rahma pelan. Bu Nani tak langsung menjawab. Ia hanya memandang putrinya, lalu menoleh ke arah Dika. Laki-laki yang dulu ia tolak mentah-mentah, yang ia kira cuma pengangguran tanpa arah, yang ia kira akan menyusahkan anaknya, kini berdiri tegap dengan luka yang masih membekas, tapi wajahnya penuh ketenangan dan wibawa. "Waalaikumsalam." Suara Bu Nani akhirnya keluar, agak serak. Rahma mendekat, mencium tangan ibunya. "Maaf, Mah, Rahma baru bisa datang sekarang." Bu Nani menarik tangan Rahma, memeluknya erat. Tiba-tiba tangisnya pecah. Bantal yang tadi ia jemur jatuh begitu saja. "Maafin Mama, Nak. Maafin Mama," katanya berulang kali. "Mama salah.
Mama terlalu keras kepala. Mama gak tahu apa-apa. Rahma ikut menangis. Ia tak berkata-kata, hanya mengusap punggung ibunya. Di belakang mereka, Dika berdiri diam, menunduk hormat. Ia tak ingin memotong momen itu. Tapi Bu Nani memanggil pelan, "Dika, kemarilah nak." Dika melangkah maju. Bu Nani menggenggam tangannya, lalu mencium punggung tangan menantunya. Air matanya masih menetes. "Kamu laki-laki yang kuat. Kamu suami sejati. Mama salah menilai kamu. Mama malu, tapi Mama bersyukur. Kamu menjaga Rahma. Kamu tidak biarkan dia terluka sendirian." Dika ikut terisak. Ia duduk di hadapan ibu mertuanya, mengangguk pelan. "Saya pun banyak salah, Mah. Tapi saya janji, saya akan jaga Rahma selama saya hidup." Mereka bertiga duduk di teras rumah itu sampai matahari tenggelam. Tak ada pembicaraan tentang masa lalu yang menyakitkan. Hanya cerita sederhana, permintaan maaf yang jujur, dan pelukan yang memulihkan luka-luka lama. Sebelum mereka pamit, Bu Nani memberikan sesuatu yang dibungkus kain putih. Ini bukan banyak, cuman cincin emas peninggalan almarhum bapaknya Rahma. Dulu Mama simpan karena kecewa, tapi sekarang biar Rahma yang simpan bersama orang yang pantas. Rahma menatap cincin itu. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya semua kembali utuh. Di perjalanan pulang, Dika dan Rahma berjalan berdampingan menyusuri jalan kecil di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan. "Dika," Rahma membuka suara. "Kalau besok hidup kita kembali biasa saja, tanpa penyamaran, tanpa operasi, tanpa pelarian, kamu masih mau hidup sederhana?" Dika tersenyum. Ia menggenggam tangan Rahma. "Sederhana bersamamu lebih berharga daripada kemewahan sendirian." Dan di malam itu, di jalan kecil yang sepi, keduanya berjalan pelan, menuju kehidupan baru yang jauh dari sorotan kamera, jauh dari ejekan dan penilaian orang. Tapi di dalam hati mereka, ada satu keyakinan yang tak akan pernah hilang. Cinta sejati. Tak butuh pembuktian pada manusia. Ia cukup kuat untuk bertahan bahkan di bawah hinaan paling kejam sekalipun. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.